Halo Sobat After Race, balik lagi bersama gue di Review After Race. Kali ini langsung aja ya, kita akan ngebahas soal VD Ega yang berhasil posisi kedua di sesi praktis dan dia langsung masuk ke kualifikasi kedua. Kemudian juga ada update dari Adrian Fernandez yang didiskualifikasi di 6 balapan. Dan ini kita update ya bahwa tim Leopard ya, banding ke FIM Stewart dan juga Marc Marquez apakah masih gacor di FP1 waktu kemarin dan juga sesi praktis dari MotoGP Hungaria. Jadi simak sampai akhir ya teman-teman ya. Jadi kita ke sesi pertama dulu untuk VD Ega. Jadi menurut dari tim Honda Asia, waktu kemarin kan memang VD Ega di FP1-nya itu berada di posisi paling belakang ya, di posisi ke-26. Dan tapi di sesi praktisnya ini VD Ega melonjak gitu sampai di posisi kedua. Dan menurut dari Honda tim Asia ya, di FP1 Moto3 Hungaria, VD Ega ini mengalami proses mempelajari salah satu track terbaru dan juga paling unik di sirkuit Balaton Park ini. Dan di sesi latihan pertama ataupun di FP1, memang fokusnya dari VD Ega ini adalah adaptasi dan juga pengumpulan data. VD Ega ini bekerja keras di layout yang nggak familiar buat VD Ega, sehingga di FP1 memang VD Ega hanya finish di posisi ke-26 ya. Kemudian di awal-awal memang ini sengaja untuk berkonsentrasi untuk memahami karakteristik sirkuit dan juga membangun kepercayaan diri dari VD Ega. Dan kemudian di sesi latihan sore ataupun di sesi praktisnya, VD Ega ini membuat langkah yang luar biasa ya, karena mampu menjadi posisi kedua dengan catatan waktunya yaitu 1 menit 46,657 detik. Dan ini juga membuat VD Ega langsung lolos ke kualifikasi kedua. Nah, ini juga ada pendapat dari manajer tim Honda Asia, yaitu Hiroshi Aoyama, yang bilang bahwa Balaton Park ini adalah sirkuit yang benar-benar baru buat VD Ega dan juga Zen Mitani. Karena belum pernah ada dua dari pembalap mereka yang benar-benar berkendara dan juga belum pernah ya balapan di sirkuit Balaton Park. Nah, di pagi harinya ini memang tim memfokuskan untuk memberikan VD Ega dan juga Zen Mitani agar bisa melahap putaran yang banyak gitu ya, supaya ini VD Ega bisa mengerti dan juga memahami sirkuitnya. Dan barulah di sesi siang ataupun di sesi praktis ya, tim ini benar-benar berkonsentrasi pada improvisasi di kecepatan single lap-nya. Dan kemudian ini Hiroshi Aoyama memuji VD Ega ya, yang sangat bisa beradaptasi dengan cepat di track dan juga menunjukkan betapa kuatnya kecepatan VD Ega gitu ya di sepanjang sesi praktis. Lalu apa kata VD Ega sendiri ketika dia berhasil ke posisi kedua gitu ya di sesi praktisnya di hari Jumatnya? Menurut dari VD Ega ya, di hari Jumat di FP1 gitu. Sebenarnya ini juga menjadi hari Jumat yang positif gitu buat VD Ega. Sejujurnya di sesi pagi ya ataupun di FP1 menurut dari VD Ega ini cukup kesulitan ya, karena tracknya terasa licin dan juga VD Ega merasakan feeling yang kurang nyaman gitu sama motornya. Dan karena dirinya ini juga masih pertama kali gitu ya untuk bisa menjajal dari sirkuit Balaton Park ini, jadi memang butuh lap yang banyak gitu ya untuk mengerti sirkuitnya dan juga mengerti bagaimana VD Ega tuh bisa improve gitu. Setelah menjajal pertama kali Balaton Park ya, menurut VD Ega, sirkuit Balaton Park ini cukup sulit karena banyak sikannya. Dan juga setelah dari sesi FP1, VD Ega dan juga timnya ini menganalisis data ya dengan hati-hati dan mengidentifikasi beberapa area di mana VD Ega bisa meningkatkan waktunya. Dan VD Ega ini juga mengungkapkan bahwa timnya melakukan perubahan pada setup motor ya di sesi praktis di lap pertama. Jadi VD Ega tuh langsung mempunyai feeling yang lebih bagus gitu ya daripada di FP1. Dan kepercayaan diri VD Ega ini meningkat dari lap ke lap ya. Dan juga VD Ega mulai bisa berkendara dengan lebih natural dan juga nge-push-nya tuh lebih keras. Makanya akhirnya di sesi praktis kan VD Ega bisa di posisi kedua. Dan di sesi praktis ini VD Ega mengaku dia tuh mengikuti para pembalap lainnya ya dari belakang. Dan ini juga mencoba untuk mempelajari racing line. Jadi VD Ega ini mempelajari mana para pembalap racing line yang benar gitu ya. Kemudian juga mana titik break yang benar. Jadi dari para pembalap lain ini VD Ega juga belajar gitu. Finish di posisi kedua di sesi praktis adalah hasil yang bagus ya menurut dari VD Ega, dan yang terpenting adalah feeling yang comfortable dan juga kompetitif gitu pada motornya. Dan VD Ega ini juga nggak mau jumawa, dia bilang masih banyak ruang yang bisa diimprove gitu ya untuk dia bisa meningkat dan juga bisa terus belajar gitu. Sesi kualifikasi besok untuk
para pembalapnya lainnya ya juga dari VDEGA juga akan improve, dan tentunya VDEGA ini akan fokus dan tetap bekerja keras. Nah, VDEGA ini juga mengungkap strategi yang bakal dijalankan VDEGA di FP2 ya. Jadi menurut dari VDEGA, dia akan melakukan long run, di mana VDEGA ini akan melakukan simulasi balapan ataupun simulasi race ya. Dan nanti kita berharapnya semoga VDEGA bisa kompetitif di sesi kualifikasi supaya VDEGA ini punya start yang bagus gitu ya. Dan nantinya mudah-mudahan sih kita berharapnya memang VDEGA bisa podium, tapi jangan terlalu nge-push ya, jangan terlalu ditekan bahwa oh ya lo harus podium gitu, enggak. Tapi kalau di P5 gitu atau di top 5 ya atau di top 10 itu juga udah bagus banget untuk seorang rookie. Setidaknya bisa mengumpulkan poin gitu ya supaya di klasemen dari Moto3 ataupun juara dunianya ini juga masih terjaga. Bahkan saat ini VDEGA kan berada di posisi ketiga ya untuk klasemen Moto3 2026. Oke, kita lanjut ke kasusnya Adrian Fernandez ya. Jadi Adrian Fernandez ini didiskualifikasi dari 6 balapan pertama Moto3 2026, yaitu di Moto3 Thailand, Brazil, Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Catalunya. Karena ini ada kawat pengalaman mesin dan juga stiker ataupun segel mesinnya tuh dirusak. Dan diduga adanya pembongkaran mesin yang tidak sesuai dengan regulasi. Dan mesin ini digunakan pada 6 pekan ataupun 6 balapan ya, sehingga semua hasil dari balapan Adrian Fernandez ini dinyatakan gugur. Jadi ada 2 sanksi sebetulnya yang dikenakan sama Adrian Fernandez ya. Yang pertama itu adalah dugaan perusakan segel mesin 810 yang dipakai di Moto3 Thailand, Brazil, Amerika Serikat, dan juga Spanyol. Lalu yang kedua ini adalah dugaan segel stiker mesin yang terbuka pada mesin 811 ya. Dan mesin ini yang dipakai di Moto3 Prancis dan juga Catalunya. Dan yang menarik ya teman-teman, yang melaporkan penemuan dugaan pelanggaran ini adalah manufaktur Leopard Racing ya, yaitu pabrikan mesin Honda selama pemeriksaan rutin. Jadi memang Honda melakukan pemeriksaan rutin dan ditemukanlah bahwa ada segel yang rusak ya di mesinnya motor Adrian Fernandez gitu. Dan kemudian ini update-nya bahwa tim Leopard ini mengajukan banding ya, dan para pengawas banding yang dipimpin oleh Stuart Hicks ini memutuskan bahwa tim dari Leopard tidak bisa ataupun tidak dapat memberikan penjelasan yang kuat mengapa segel mesin telah dirusak, dan kemudian ini sanksi juga tetap berlaku. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini adalah pengumuman dari MotoGP terkait dengan hasil banding tim Leopard yang ditolak sama MotoGP ataupun FIM Steward dan juga Steward Panel gitu ya untuk MotoGP. Dan ini dilakukan di waktu kemarin tanggal 5 Juni 2026 saat dilangsungkannya GP Hungaria ya. Dan kemudian ini juga waktunya sore sekitar pukul 15 sampai dengan 17 waktu setempat. Nah, karena di Moto3 Le Mans Prancis 2026 kemarin Adrian Fernandez itu finishnya di posisi kedua ya, tapi karena sekarang sudah dinyatakan gugur, maka Matteo Bartele yang berada di posisi ketiga gitu ya, waktu kemarin finishnya di MotoGP Le Mans Prancis, akhirnya dia naik posisi ke posisi kedua. Dan VDEGA yang waktu kemarin finish di posisi keempat, sekarang naik di posisi ketiga ataupun meraih podium ketiga. Dan makanya sejauh ini ya, untuk saat ini VDEGA berhasil meraih 2 podium. Yang pertama itu podium ketiga di Moto3 Brazil, dan juga untuk podium selanjutnya ataupun podium kedua ini adalah podium ketiga di Le Mans Prancis ya. Jadi bukan cuma soal podium aja, VDEGA ini juga naik posisi ketiga di klasemen Moto3 2026 dengan catatan poinnya 71 poin. Nah, sebelumnya juga ada drama ya di Moto3 karena bukan hanya Adrian Fernandez yang kena didiskualifikasi, tapi juga ada Burian Uriarte nih yang juga didiskualifikasi. Jadi waktu kemarin MotoGP mengumumkan bahwa 4 Juni 2026 Brian Uriarte ini didiskualifikasi dari balapan Moto3 Catalunya. Hal ini karena dalam pemeriksaan teknis setelah kualifikasi, Brian Uriarte ini diketahui menggunakan oli yang tidak sesuai standar dari Moto3. Kemudian Uriarte ini dipanggil ya untuk sesi dengar pendapat di tengah-tengah Moto3 Mugello Italia pada akhir pekan lalu, dan Uriarte ini meminta dilakukan analisis pada sampel B yang ternyata hasilnya mengkonfirmasi sampel A ataupun oli yang digunain sama Brian Uriarte di luar spesifikasi Moto3. Dan sampai akhirnya di pertemuan pada Hungaria ya, pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin, Uriarte dinyatakan didiskualifikasi
dari Moto3 Catalunya dan otomatis kehilangan 13 poin hasil finish keempat. Ini pun juga menguntungkan VD gitu di klasemen Rookie of the Year karena VD waktu kemarin sempat digusur sama Brian Uriarte ya dengan selisih poinnya hanya 1 poin, tapi kemudian dengan adanya Brian Uriarte ini didiskualifikasi, makanya kemarin VD gitu sempat balik lagi ke posisi pertama untuk Rookie of the Year-nya. Jadi terus dari itu belum juga ada komentar ya ataupun respon dari tim Honda Asia terkait dengan didiskualifikasinya Adrian Fernandez sama Brian Uriarte yang disebut-sebut menguntungkan VD. Oke, kita ke hasil dari MotoGP Hungaria 2026, khususnya siapa-siapa aja sih para pembalap yang masuk ke kualifikasi kedua ataupun di hasil sesi praktis kemarin ya. Yang pertama itu ada Pedro Acosta, kedua ada Fabio Di Gia, ketiga ada Raul Fernandez, keempat ada Fermin Aldegar, kelima ada Ai Ogura, keenam ada Marco Bezzecchi, ketujuh ada Marc Marquez, kedelapan ada Diogo Moreira, kesembilan ada Jorge Martin, kesepuluh ada Jack Miller. Jadi kita akan simak pernyataan dari dua para pembalap gitu ya yang ada di MotoGP. Ini Pedro Acosta memang mencuri perhatian dengan keunggulan lebih dari 4/10 detik pada sesi praktis MotoGP Hungaria di balapan 4, dan menurut dari pemimpin klasemen juara dunia MotoGP yaitu Marco Bezzecchi bahwa memang ada perbedaan terbesar gitu ya terlihat pada sektor ketiga di sirkuit balapan 4 ini. Dan menurut dari Marco Bezzecchi, dia mengakui bahwa sektor ketiga dari sirkuit balapan 4 ini adalah merupakan area yang paling menyulitkan dari Marco Bezzecchi. Dan menurut dari Marco Bezzecchi ini terkait dengan pengereman, kemudian juga sementara ya dibandingin dengan Marco Bezzecchi sendiri, Pedro Acosta dilihat sama Marco Bezzecchi itu mampu tampil jauh lebih kuat dan juga lebih konsisten. Meski demikian, untuk Marco Bezzecchi menilai bahwa keunggulan dari Pedro Acosta ini bukan cuma hanya berasal dari satu sektor saja, tapi dari keseluruhan lap ya, ataupun keseluruhan dari putaran. Baik dalam situasi kecepatan satu lap ataupun dari pace balapan gitu. Yang membuat Pedro Acosta ini menjadi patokan utama pada hari pertama di MotoGP Hungaria. Oke, lanjut kita ke Marc Marquez. Marc Marquez ini di FP1 MotoGP Hungaria 2026 berhasil meraih posisi pertama ya. Awal-awalnya memang wow gitu. Terus udah gitu juga kan dia masih dalam proses pemulihan ya. Belum kondisinya 100% fit. Tapi kemudian di sesi praktisnya ini Marc Marquez berada di posisi ke-7 ya. Dan ini juga ada pernyataan dari Marc Marquez ya di media Scrum bahwa dia mengaku cukup terkejut dengan performanya sendiri yaitu di FP1 bahwa dia bisa berada di posisi pertama, dan tentunya ini menurut dari Marc Marquez yang biasanya di hari pertama itu dia sebut sebagai diesel day, bahwa hari ketika di mana Marc Marquez itu hari pertama masih membutuhkan waktu untuk mencari ritmenya gitu, tapi di sirkuit Balaton Park ini dia benar-benar langsung bisa menemukan ritmenya gitu. Dan ini juga dari menurut Marc Marquez yang membuat juga dia terkejut gitu. Meski masih dalam proses pemulihan ya kondisi bahu, dan juga Marc Marquez ini nggak datang dengan ekspektasi bahwa dia akan memenangkan balapan di MotoGP Hungaria ini, tapi Marc Marquez ini bisa mampu tampil kompetitif ya di sejak awal sesi. Namun dari Marc Marquez sendiri ini tetap merendah, bahwa dia bilang menegaskan bahwa kecepatan di sesi hari Jumat gitu ataupun di FP1 belum mencerminkan kekuatan sebenarnya untuk akhir pekan balapan. Sehingga fokusnya dari Marc Marquez adalah peningkatan sebenarnya untuk akhir pekan balapan ya, dan juga peningkatan bertahap dan memahami batas motor serta kondisi fisiknya sebelum memikirkan peluang meraih kemenangan. Nah, ngomongnya soal Ducati ini mengeluari ataupun memamerkan gitu ya kemarin di sesi praktis MotoGP Hungaria 2026 aero tail ataupun ekor gitu ya, aero paket di belakang motor dari Desmosed GP26. Kalau misalkan kita lihat seperti ini teman-teman bentuknya ya untuk aero belakang ataupun aero ekor ataupun tail aero ya di Desmosed GP26, dan untuk tail aero ini juga dipakai sama Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Menurut jurnalis MotoGP, Matt Oxley, desain aerodinamis jok baru dari Ducati GP26 ini adalah tujuannya mendorong banyak udara ke lubang yang lebih kecil dan menangkap aliran udara itu yang mengalir ke punggung pembalap saat pengereman. Semua ini untuk beban belakang yang lebih besar demi cengkraman ban belakang yang lebih baik. Dan juga ini disebut sebagai langkah logis dari sebelum-sebelumnya. Ini pun juga sesuai dengan apa yang dikeluhkan sama Pecco Bagnaia waktu kemarin, bahwa kekurangan dari GP26
adalah grip ban belakangnya gitu yang benar-benar kurang. Mungkin ini juga menjadi salah satu solusi gitu ya yang diberikan oleh Ducati kepada Pecco untuk mengatasi setidaknya ini adalah permasalahan grip ban belakang. Oke, informasi terakhir teman-teman, ini ada anti Marquez rule ataupun ini terkait dengan update-nya ya. Kalau misalnya waktu kemarin teman-teman mengingat bahwa ada aksi dari Marc Marquez di sprint race MotoGP Jerez ya 2026 ketika Marc Marquez crash, kemudian udah gitu dia sempat memotong jalur masuk ke pit lane gitu, kemudian melakukan flag to flag ataupun switch bike gitu ya. Dan hari ini waktu kemarin ya MotoGP resmi mengesahkan aturan baru yang dijuluki sebagai anti Marquez rule gitu setelah insiden dari sprint Jerez ya, ketika Marc Marquez memanfaatkan celah regulasi dengan kembali ke pit melalui jalur yang tidak semestinya usai terjatuh dan juga tanpa terkena penalti. Jadi sekarang ataupun saat ini Komisi Grand Prix menetapkan bahwa dalam semua sesi termasuk balapan, pembalap ini wajib masuk dan juga keluar pit lane hanya sesuai dengan jalur resmi yang ditandai dengan garis putih putus-putus ya, dan juga mengikuti seluruh rute masuk ke pit hingga melewati titik pencatatan waktu ataupun timing point. Dan jika para pembalap ini tidak melewati jalur yang ditentukan atau memotong rute masuk ke pit, maka FIM Steward ini berhak menjatuhkan sanksi kepada para pembalap tersebut. Perubahan ini bertujuan untuk menghilangkan area abu-abu ya dalam regulasi serta meningkatkan kejelasan dan juga keselamatan prosedur masuk ke pit lane di MotoGP. Jadi waktu kemarin memang banyak banget yang berkomentar bahwa oh ini Marc Marquez menyiasati gitu ya regulasi dan juga menyiasati celah gitu dari regulasi yang ada gitu, dan ini akhirnya di-clearkan sama MotoGP dan sudah dikeluarkan peraturan yang baru gitu ya, yang resminya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk review after race kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa kira-kira prediksinya nih teman-teman, gimana soal Fede Apakah Fede bakal podium? Apakah top 5 atau top 10? Tulis ya di kolom komentar, kita diskusi di bawah. Bye-bye semuanya.